teman-teman. Kali ini Mebel Cirebon dalam rubrik inspirasi tokoh. Inspirasi tokoh yang sekarang ini berbeda dengan yang lain. Kali ini masih muda banget, masih unyu-unyu lah kira-kira. Tetapi ada inspirasi yang sangat menarik. Beliau adalah wartawan TV nasional, tapi masih mau berbisnis, masih mau main ke kandang. Penasaran bisnisnya apa? Ini dia nih, orangnya ini. Halo teman-teman. Sebelum lanjut ceritanya, subscribe dulu di channel Mebel Cirebon. Jangan lupa kunjungi website mebelcirebon.com. Mantap. Biasanya saya itu di luar ruangan atau dalam ruangan. Kali ini wawancaranya di dalam mobil. Saya juga nggak tahu teman-teman. Ceritanya kan saya lagi silaturahim nih, mebelcirebon.com itu di websitenya, dan ini saya langsung ke Rizky Mebel. Pas mau pulang salaman, kata Anda, "Tar dulu kita bikin video dulu," kata dia gitu sebelum pulang saya nih. Ya saya nggak tahu harus ngomong apa, karena saya merasa ya saya biasa-biasa aja gitu. Kalaupun memang ada yang bisa saya berikan, saya bagikan, saya sharingkan ke teman-teman dan itu menjadi kebaikan, ya alhamdulillah. Saya juga merasa bahagia, semoga jadi membantu untuk menginspirasi teman-teman. Memang Kang Dayat pengen nanya apa Ini sih? Bang Arai, saya amati di medsos Bang Arai itu selain menjadi wartawan Kompas TV, ternyata berbisnis juga. Bisnisnya luar biasa lagi ya. Saya mau tanya Bang, apa sih yang membuat Bang Arai itu menjadi pembisnis jualan telur atau hanya telur lah kalau di fanspage-nya? Gimana Bang? Awal cerita jualan telur, hanya telur ini Bang. Sebetulnya panjang Kang Dayat, cuman karena memang biar teman-teman tidak bosan dan jenuh juga, saya akan coba ngasih sedikit-sedikit saja. Iya, memang betul. Saya beberapa bulan terakhir sedang menjalani usaha ikhtiar untuk keluarga saya di jalur telur, komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena saya pikir selain untuk berbisnis, tapi saya kira mampu untuk membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan telur, baik itu konsumsi langsung rumahan atau pelaku UMKM. Karena jujur aja, selama saya beberapa kali liputan di pelosok-pelosok dan sebagainya, UMKM lah sebetulnya yang paling betul-betul membantu roda ekonomi di Indonesia, terutama daerah-daerah itu terus bergerak. Masyarakat yang merasa di sekitar daerah yang tidak terjangkau misalkan kayak gitu. Nah, salah satu produk yang dari total sekian banyak UMKM itu adalah telur. Dan sepertinya saya merasa jatuh hati dengan telur itu, karena ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sekarang ikut saya panen atau metik telur. Yuk kita coba. Oh, ini yang udah. Sekarang ini. Coba dari sini nah, kelihatan banyak. Sini ya. Lagi. Masih hangat dari bawah ayam. Sedikit lagi oh ini nih banyak nih di atas. Sini ya, cukup. Makasih ya. Nih lihat, di saat kondisi keluarga lagi jatuh terpuruk, saya nggak enak ya untuk cerita secara belak-belakannya. Intinya sedang jatuh aja, orang tua kami meninggal dunia, kemudian kami merasa ibu kami butuh untuk ada alternatif aktivitas. Akhirnya kami coba kasih aktivitas untuk usaha. Saya coba cari usaha ayam lah, inilah segala macam, sampai akhirnya ketemu telur, dan alhamdulillah ibu saya mulai meningkat. Dan saya tidak menyangka ternyata dari hal yang
saya niati itu untuk birrul walidain, untuk membantu orang tua. Dan memang pada saat ini juga sangat dibutuhkan lagi kreativitas tingkat tinggi orang-orang, terutama dalam era pandemi seperti ini. Karena semua roda ekonomi terpengaruh, terkena imbasnya. Kita harus memutar otak, mengolah tenaga semua untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Yang nggak bisa bertahan berat. Perusahaan-perusahaan banyak yang defisit, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Berapa juta orang yang di PHK. Data-data semua bisa diakses oleh teman-teman. Di saat itulah kita harus berdikari betul-betul. Nah, saya coba mengimplementasikan niat dan dari kondisi itu. Dengan apa? Dengan jualan telur. Saya coba keluar masuk kerjasama dari ke teman, kemudian ningkat ke warung, kemudian ningkat ke agen, sampai satu ketika saya betul-betul nawaitu babat alas saya. Luar biasa. Saya babat alas sampai keluar masuk ke kandang. Dan saya hanya ingin, kenapa saya hanya menjual telur-telur lokal? Karena saya ingin menggandeng bersama mereka, kerjasama dengan peternak-peternak lokal itu. Karena saya bisa melihat ayamnya, saya bisa melihat produksinya, saya bisa melihat bagaimana cara mereka memberikan makannya, merawatnya. Bukan dari telur yang tidak dapat saya jangkau jauh. Saya tidak tahu berapa hari mereka menimbun telur dari gudang dan lain sebagainya, atau menaruh, tunggu pesanan, tunggu kirim, kemudian proses pergerakan. Karena banyak penelitian di universitas-universitas, semakin telur memiliki banyak guncangan, semakin berkurang mereka kualitasnya. Itu alasannya saya betul-betul fokus di telur lokal, baik itu telur ayam, kemudian sekarang coba ke telur puyuh, kemudian juga coba ke telur bebek. Semuanya insya Allah dari peternak lokal semua. Anda ini kan wartawan TV nasional, kenapa sih masih mau berjualan telur, kemudian mau mengantar ke konsumen-konsumen walau hanya 1-2 kilo? Pengen berbagi nih, Ang, bagi dong ke teman-teman tips berbagi waktu antara mencari berita sama berjualan telur. Satu yang harus disadari oleh teman-teman semua, semoga ini menjadi kunci ya, kunci dari yang bisa saya memberikan ke teman-teman. Satu, bisnis itu tidak ada yang instan. Bisnis itu jangka panjang. Seperti saya menafsiri bisnis telur ini, nggak ada. Saya nggak bisa yang namanya instan 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan langsung banyak, nggak bisa teman-teman. Ini akan mungkin kalau memang yang maha kuasa, yang maha kasih betul-betul memberikan dan menjadikan jalan ini untuk keluarga saya, jalan berkahnya. Mungkin ini akan dirasakan betul-betul nanti 2, 3, 5 tahun kemudian. Serius, tidak bisa hari ini juga. Itu yang perlu disadari. Jadi keluh kesahnya, kalian jatuh, kalian capek, forsir tenaga, untungnya bahkan tidak ada, itu nggak bisa dirasakan sekarang. Nikmati saja, jalani saja. Hidup tuh keras, kita harus lebih keras lagi, harus lebih kuat lagi. Itu poin pertama. Poin yang paling kedua, sadari bahwa setiap yang kita pilih itu pasti punya resiko, termasuk resiko bagi waktu. Kelihatannya mungkin enak-enak saja bisa ngantar ke sana kemari, padahal teman-teman tidak tahu saya ditelepon-telepon kantor untuk segera kirim berita, untuk segera ngejar TKP, harus lah dan lain sebagainya. Beruntung Tuhan memberikan saya pelanggan-pelanggan yang mau mengerti dengan semua yang saya lakonin. Karena apa teman-teman? Ini satu aja ceritanya. Saya sudah mau nyampe ya teman-teman, sudah mau nyampe kirim telur itu. Hanya berapa menit lagi udah mau nyampe, udah ada telur di belakang. Satu ketika ada peristiwa besar. Apa yang saya lakukan? Karena saya patuh sama profesi saya sebagai seorang jurnalis, saya taruh dan saya titipin itu ke teman saya telurnya. Kemudian saya bilang ke teman saya jujur, ini ada tugas mendadak dan tidak bisa saya tunda-tunda lagi dan tidak bisa saya tinggalkan. Mohon maaf pengiriman ke Bapak, saya pending dulu beberapa menit atau bahkan beberapa jam. Kalaupun misalnya memang telat-telat pun besok pasti saya kirim. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harus liputan dulu. Itu telur saya taruh teman-teman. Telurnya saya taruh, alat-alat jualan saya taruh, bahkan timbangannya saya taruh. Saya langsung berliputan.
Yang penting saya terus betul-betul ada untuk tugas utama saya, tugas terhadap publik, menyampaikan informasi sampai pada titik itu. Artinya kalau mau ngeluh bisa saja, untuk wajar kalau misalkan mengeluh pun, tapi tidak perlu itu dilakukan karena membuang energinya ini energi negatif. Nikmati saja bahwa Tuhan sedang menguji kita. Kalau memang ternyata kita, teman-teman sudah ngalamin kan SD kan, SMP udah ngalamin, SMA udah ngalamin, tidak akan pernah ada naik dari kelas 1 ke kelas 2 atau ke kelas 11 ke kelas 12 dan lain sebagainya tanpa ada ujian. Benar. Nikmatilah setiap resiko itu adalah ujian bahwa Tuhan akan menaikkan kelas kita. Sama kayak saya. Ya punten, ini sih saya ngerasa ingin berbagi aja. Kelas pertama saya apa? Motor. Ini sudah ada mobil, ini kan dalam mobil ini wawancara aja nih. Motor teman-teman. Sekilo 2 kilo saya antar itu sambil liputan. Dan mereka yang pernah menjadi pembeli itu, saya rasa mungkin saya tidak tahu apa yang ada di benak mereka. Ini orang masih mau aja ngantar segala macam, nggak ada untungnya. Jadi apa yang kamu jual? Kepercayaan. Apa yang kamu jual? Trust. Apa yang kamu jual? Kepuasan. Dan yang paling penting adalah nama. Ketika sudah punya nama, orang sudah bertanya, Mas, saya mau nyari telur nih. Di mana belinya? Ya udah, ke spesialis aja. Siapa sih? Hanya telur yang dijual sama Kang Arai. Sampai ketemu yang namanya kata-kata itu, berarti Anda sudah benar-benar punya nama. Satu, motor. Yang kedua, saya jualnya di mana? Di rumah. Belum punya apa-apa, di ruang tamu saya campur itu, antara tamu mau ke rumah, karena saya juga sedikit banyaknya membantu kepengurusan di RT. Jadi kalau misalnya ada rapat-rapat tuh ya udah bareng sama telur. Saya punya duit sedikit, saya bangun teras saya yang tadinya kebuka, saya tutup pakai asbes. Naik. Mulai naik. Satu ketika mulai banyak lagi, saya tambah lagi yang namanya motor biasa, saya tambah gerobak buat di belakang pakai besi. Satu ketika besi itu kena musibah karena saya terlalu banyak. Akhirnya apa? Wah, istri saya nangis, sedih segala macam. Ya saya nggak tahu dan nggak. Jangan sekarang kayaknya Anda ya, biar Anda ya punya banyak lagi. Siap. Nanti cerita-cerita yang paling menarik bisa di episode selanjutnya. Yang jelas gimana ceritanya sampai dapat ini nih. Iya. Itu perjuangannya luar biasa teman. Nanti tunggu cerita bagaimana perjuangan Bang Arai bisa membeli mobil ini. Terakhir Bang Arai, tips atau berbagi pesan lah buat teman-teman kaum milenial agar mau berbisnis atau berwirausaha. Bisnis itu kan nggak mandang pendidikan Anda ya. Bisnis itu kan nggak mandang ijazah. Bisnis itu usaha ya, terutama ya, apapun jenis usahanya itu hampir sebagian besar itu tidak memandang strata sosial dia. Belak-belakan aja, dan teman-teman bisa melihat sendiri sekitar teman-teman. Ada yang lulusan SD dia jualan bakso, ada, nggak malu. Ada yang lulusan SMP dia jualan kaki lima, banyak, nggak sedikit. Ada yang lulusan SMA dia jualan mebel, nggak banyak, nggak sedikit, banyak. Bahkan nggak sedikit orang yang lulusan S1, S2, bahkan S3, mungkin dia ngawalinya pada saat dulu, tapi sekarang dia S3 dan tetap mengistiqomahkan usaha itu. Nggak sedikit teman-teman. Yang perlu digarisbawahi adalah bisnis tuh nggak memandang itu semua. Bisnis yang dilihat oleh bisnis adalah kamu jujur, kamu menjalani usaha itu dengan baik dan benar, kamu bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap produk yang kamu jual terhadap mereka pembelinya, itu sudah lebih dari cukup. Karena hari-hari pengalaman yang akan membesarkan kalian sendiri nanti. Banyak contohnya, saya nggak mau banyak. Bob Sadino aja teman-teman, masya Allah, apa dia kelihatan dari perlente pakaiannya? Enggak, pakai kolor segala macam, tapi dia jadi salah satu rujukan
orang yang betul-betul menginspirasi berbagai macam pengusaha. Itu Ang Dayat. Jadi teman-teman yang sudah lulus S1, lulus SD, SMP, SMA, hayu bareng-bareng gitu. Termasuk saya juga baru S tungtung lah, bukan S tungtung gitu. Ini mau daftar S2 ke luar negeri masih S tungtung. Perlu ketahui teman-teman, Bang Arai ini mau daftar S2 ke luar negeri. Sekarang sibuk hanya telur dulu sambil ngumpulin uangnya. teman-teman. Ngumpulin uangnya. Jadi intinya jangan gengsi untuk berbisnis gitu. Jangan gengsi untuk berbisnis. Apapun ijazahnya Bang Arai. Apapun ijazahnya. Siap. Nah, ini terakhir teman-teman. Barangkali teman-teman nggak percaya kalau saya jualan telur, coba kita keluar mobil dulu sekarang. Siap. Kita lihat gerobak di belakang mobil Bang Arai ini. Nah, susah teman-teman. Tuh, Masih ada kotorannya. fresh dari kandang. Ini bukti dari kandang. 3 kata buat kaum milenial. 3 kata. Terus berusaha, karena pasti ada jalan. Siap. Manjat dawa jatuh. Makasih.